Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang proyek akhir capstone yang mana berjudul tentang salah satu aplikasi mobile di rumah sakit daerah Mandau. Nah, untuk yang pertama-tama sebelumnya kami akan perkenalkan dari orang-orang kelompok 6 ini. Yang pertama saya dari Aidil Muhammad Zaki. Yang kedua yaitu ada Ahmad Fauzan. Yang ketiga yaitu ada Dalil Arif Fadilam, yang keempat ada Febrian Sejuangon, yang kelima ada Muhammad Rafi Aknil, yang keenam ada Slamet Kurniawan, yang terakhir ada itu Siti Anisa Nur Azizara. Nah, yang untuk pertama akan dijelaskan oleh rekan saya itu Dalil. Ada Dalil silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hierarki chart. Yang pertama itu ada beranda. Beranda menu utama yang menjadi impact aplikasi submenu. Yang 1.1 looking for, fitur pencarian untuk mencari sesuatu di dalam aplikasi. 1.2-nya populer, daftar fitur atau konten yang paling sering digunakan. 1.3 list of doctor, berisi daftar dokter yang tersedia. 2.3.1 Avalif, menampilkan ketersediaan dokter. 2.3.2 book, mengarahkan pengguna untuk memesan jadwal konsultasi dengan dokter. 2.0 ada kategoris, menu untuk mengorganisasikan layanan berdasarkan kategori tertentu atau submenu. Yang 2.1-nya list of doctor, sama seperti pada 1.3, menampilkan daftar dokter submenu. 2.11 Avalif, informasi mengenai dokter yang tersedia. 2.1.2 book, untuk memesan jadwal dengan dokter. Yang 2.1.2.1 select date dan tim, pilihan tanggal dan waktu. 2.1.2.2 Avalif menampilkan slot waktu tersedia. Yang ketiga ada 3.0 kalender, menu kalender yang membantu pengguna untuk mengatur janji temu. Yang 3.1 select data atau tem, pilih tanggal dan waktu. Yang 3.2 Avalif tim slot waktu yang tersedia. 3.1.1 book now, mengonfirmasi pemesanan waktu tertentu. 4.0 ada live chat, fitur untuk mengkomunikasi langsung submenu. 4.1 ada chat with dokter, memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter melalui live chat. Yang 5.0 ada profil, menu untuk mengelola data pribadi pengguna. Yang 5.1-nya history, riwayat aktivitas pengguna seperti janji, temu, dan pembayaran. 5.2 ada personal detail, data pribadi pengguna. Yang 5.3.1 name, nama pengguna. 5.321 email, alamat email. Yang 5.3.3 phone, nomor telepon. Yang 5.3.4 location, adalah lokasi pengguna. Yang 5.3.5 ada gender, ada jenis kelamin pengguna. Dan 5.3 ada address, alamat pengguna. 5.4-nya payment method pembayaran yang dapat digunakan. 5.5 ada about, informasi tentang aplikasi. 5.6-nya ada help, pusat bantuan untuk pengguna. Yang terakhir 5.7 itu logout, keluar dari aplikasi. Terus yang kedua ada activity diagram. Tolong slide-nya dirubah, teman. Sama Pozan, tuh. Yang kedua ada activity diagram. Yang pertama itu login, register, pasien masuk ke dalam, akan
diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu, ya register atau opsional. Jika pasien adalah pengguna baru, mereka harus mendaftar dengan memasukkan informasi pribadi seperti nama, kontak, dan detail lain yang diperlukan. Atur jadwal booking atau pasien sistem. Pasien memilih jadwal yang tersedia sesuai dengan preferensi mereka. Proses ini mencakup pemilihan dokter, tanggal, dan waktu yang diinginkan, persetujuan dokter atau sistem dokter. Dokter dapat menerima atau menolak jadwal berdasarkan ketersediaan. Jadwal booking dokter, jika dokter menyetujui jadwal, sistem akan mengkonfirmasi jadwal tersebut kepada pasien. Jika ditolak, pasien akan diberitahu untuk memilih jadwal lain. Yang ketiga ada activity diagram login. Selanjutnya, di sini kita terlebih dahulu memasuki halaman web. Aktivitas dimulai ketika pengguna mengakses halaman login pada sebuah sistem, menampilkan form login. Sistem akan menampilkan formulir login kepada pengguna, biasanya berisi input untuk username dan password. Input username dan password menggunakan memasukkan informasi kredensial, yaitu username dan password. Validasi kredensial. Sistem memberikan apakah username dan password yang dimasukkan cocok dengan data yang tersimpan dalam database. True, berhasil jika informasi benar, pengguna diarahkan ke halaman beranda. False, gagal jika informasi salah, pengguna akan diminta untuk mengisi ulang username dan password. Tampilkan halaman beranda. Jika login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi akhir atau alur. Proses login selesai setelah pengguna berhasil masuk ke halaman beranda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aku lagi ya? Aku lagi? Iya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang pertama yaitu ada desain diagram activity register. Yang pertama masuk ke halaman web. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman web di aplikasi. Selanjutnya menampilkan form sign up. Sistem akan menampilkan formulir pendaftaran yang berisi kolom untuk memasukkan data pengguna seperti nama, email, password, dan lain-lain. Selanjutnya ada input data. Pengguna memasukkan data yang diminta pada formulir pendaftaran. Selanjutnya validasi data. Sistem akan memvalidasi data yang telah dimasukkan pengguna untuk memastikan data tersebut lengkap dan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kondisi. False. Jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan mengulang kembali ke langkah input data. Sebaliknya, jika true, jika data valid, sistem akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, mendapatkan pemberian email. Sistem akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang telah didaftarkan oleh pengguna. Selanjutnya, tampilan halaman utama. Setelah pengguna mengkonfirmasi email verifikasi, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya ada desain diagram aktivitas beranda. Diagram aktivitas ini menggambarkan alur atau langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat mencari dan memilih dokter memulai aplikasi. Secara garis besar, alur ini dimulai dari pengguna membuka aplikasi dan berakhir pada pemesanan jadwal konsultasi. Berikut adalah rincian setiap langkah. Yang pertama yaitu buka aplikasi. Pengguna memulai dengan membuka aplikasi di perangkatnya. Selanjutnya ada beranda. Setelah aplikasi terbuka, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman beranda. Selanjutnya mulai pencarian. Dari halaman beranda, pengguna dapat memulai pencarian dokter. Selanjutnya pencarian dokter. Setelah memilih opsi pencarian, pengguna akan masuk ke halaman pencarian dokter. Selanjutnya tampilkan opsi. Sistem akan menampilkan berbagai opsi pencarian seperti kategori spesialis. Kategori spesialis, pengguna dapat memilih dokter berdasarkan spesialisnya. Selanjutnya dokter terpopuler. Sistem akan menampilkan daftar dokter yang paling banyak dicari atau direkomendasikan. Selanjutnya cari dokter. Pengguna dapat mencari dokter secara manual dengan memasukkan nama dokter atau kata kunci yang terkait.
Selanjutnya pilih dokter. Setelah menemukan dokter yang diinginkan, pengguna dapat memilih profil dokter tersebut. Selanjutnya lihat profil. Pada halaman profil dokter, pengguna dapat melihat informasi lengkap tentang dokter seperti kualifikasi, pengalaman, dan jadwal praktik. Selanjutnya, detail dokter. Halaman ini memberikan informasi lebih detail tentang dokter, seperti spesialis, biaya konsultasi, dan ulusan dari pasien lain. Selanjutnya ada jadwal konsultasi. Setelah yakin dengan pilihan dokter, pengguna dapat melihat jadwal konsultasi yang tersedia. Selanjutnya pilih jadwal. Pengguna memilih jadwal sesuai dengan kesediaannya. Selanjutnya ada booking konsultasi. Setelah memilih jadwal, pengguna akan diarahkan ke halaman pemesanan untuk menyelesaikan proses booking konsultasi. Selanjutnya ada desain diagram kategori. Diagram kategori ini menggambarkan alur atau langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat mencari dokter melalui fitur kategori pada halaman beranda suatu aplikasi atau website. Seperti garis besar, alur ini dimulai dari pengguna memilih kategori dokter dan berakhir pada pemilihan jadwal konsultasi. Langkahnya yaitu yang pertama, buka kategori. Pengguna memulai dengan membuka opsi kategori dokter pada halaman beranda. Selanjutnya pilih kategori. Sistem akan menampilkan daftar kategori dokter yang tersedia, misalnya penyakit dalam, anak, gigi, dan lain-lain. Pengguna memilih kategori yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, tampilkan kategori dokter. Setelah memilih kategori, sistem akan menampilkan daftar dokter yang termasuk dalam kategori tersebut. Selanjutnya, pilih spesialis. Jika dalam satu kategori terdapat beberapa subspesialisnya, misalnya penyakit dalam, jantung, paru-paru, dan lain-lain, pengguna dapat memilih subspesialis yang diinginkan. Selanjutnya, daftar dokter. Sistem akan menampilkan daftar dokter yang sesuai dengan kategori subspesialisasi yang dipilih. Selanjutnya, pilih dokter. Pengguna memilih dokter yang ingin dihubungi dari yang tersedia. Selanjutnya, lihat profil. Sistem akan menampilkan profil dokter yang dipilih, termasuk informasi seperti pendidikan, pengalaman, dan spesialisasi. Selanjutnya, detail dokter. Pada tahap ini, pengguna dapat melihat informasi lebih detail tentang dokter seperti jadwal praktik, biaya konsultasi, dan ulusan dari pasien lainnya. Selanjutnya konsultasi. Setelah memilih dokter, pengguna akan melihat jadwal konsultasi yang tersedia dari dokter tersebut. Selanjutnya pilih jadwal. Pengguna memilih jadwal konsultasi yang sesuai dengan kesediaannya. Selanjutnya ada yang terakhir konsultasi. Setelah memilih jadwal, pengguna akan diarahkan ke tahap konsultasi yang bisa berupa panggilan video, chat, atau tatap muka secara langsung tergantung pada layanan yang disediakan. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Samad Kurniawan akan menjelaskan diagram activity jadwal. Yang pertama, kita untuk di activity diagram jadwal ini kita memproses pertama yaitu dimulai ketika pengguna pasien mengakses halaman web pada aplikasi menyediakan layanan pemesan jadwal. Yang kedua, kita memilih jadwal pertemuan, di mana kita memilih jadwal pertemuan yang diinginkan seperti tanggal, waktu, dan dokter yang ingin kita temui. Yang ketiga yaitu kita menginputkan proses. Sistem di sini memproses data yang kita pilih pada jadwal yang dilakukan oleh pengguna. Yang keempat yaitu kemudian dokter mendapatkan jadwal pertemuan. Dan di sini sistem menginformasikan kepada jadwal pertemuan yang telah dipilih oleh pasien tadi kepada dokter yang bersangkutan. Yang kelima yaitu memproses jadwal. Sistem akan memproses jadwal pertemuan yang telah dipilih termasuk memeriksa ketersediaan jadwal dokter dan melakukan pembukuan. Kondisi. Jika terjadi kesalahan, maka proses pemesanan atau jadwal dipilih tidak tersedia. Sistem akan mengulang kembali ke langkah jadwal pertemuan. Jika true,
Proses pemesanan berhasil. Sistem akan melanjutkan ke langkah kepada pasien bahwa jadwal pertemuan lebih telah berhasil dipesan. Selanjutnya yaitu jadwal pertemuan. Setelah disetujui, sistem akan memberikan informasi kepada dokter bahwa jadwal pertemuan telah disetujui. Ya, selanjutnya yaitu diagram activity live chat. Pertama, kita masuk ke halaman chat. Di sini kita pengguna mengakses halaman atau aplikasi chat. Kemudian kita login, pengguna masukkan kredensial login seperti username, password untuk masuk ke dalam akses mereka. Yang ketiga yaitu autentifikasi. Sistem akan memverifikasi kebenaran data login yang dimasukkan pengguna tadi. Jika false, jika ada login salah, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Jika login benar, berarti pengguna akan diarahkan ke halaman utama chat. Selanjutnya yaitu proses chat. Tampilan chat setelah login berhasil, pengguna akan memilih tampilan utama chat. Di sini menampilkan daftar ruang chat. Sistem akan menampilkan daftar ruang chat yang tersedia bagi pengguna. Selanjutnya, pengguna akan dapat memilih ruang chat dan mengirimkan pesan. Pengguna juga dapat menerima pesan dari pengguna lain di ruang chat. Yang terakhir yaitu pengguna dapat membalas pesan yang diterima dari chat tersebut. Slide selanjutnya yaitu activity diagram profile. Di sini kita bisa melihat profil pengguna atau user. Di sini kita dapat mengedit profil. Jika kita ingin memperbarui profil kita atau data pribadi juga bisa. Jika tidak, kita juga bisa mengganti jadwal atau tidak ada jadi temu. Kembali lagi jika kita ingin memperbarui profil kita, maka otomatis sistem akan menyimpan perubahan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain use case diagram di bagian pasiennya. Di mana di sini ada pasien atau user, mana pasien sebelum login, pasien mendaftarkan dulu username atau passwordnya. Lanjut ke bagian register. Register ini adalah untuk tindakan pengguna yang untuk mendaftarkan akun baru pada sistem. Dan ada menu konsultasi yang dimana menu ini untuk menggambarkan tindakan utama pengguna itu melakukan konsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Lanjut ke menu logout yaitu untuk keluar dari sistem. Sebelum konsultasi kita bisa untuk ngecek dokter terlebih dahulu. Lanjut ke use case diagram dokter, di mana dokter ada menu loginnya. Terlebih dahulu membuat dulu username atau passwordnya. Kedua register. Registernya untuk menggambarkan dokter untuk mendaftarkan akun baru pada sistem, termasuk informasi seperti nama spesialisnya dan radiasi lainnya. Lanjut ke konsultasi konsultasi pasien dan logout. Selanjutnya use case diagram resepsionis, yang dimana resepsionis ini memerlukan akses untuk login juga. Sebelum itu daftar username dan password juga. Lanjut ke bagian manajemen user, yaitu guna untuk menggambarkan tindakan resepsionis dalam mengelola data pengguna sistem seperti menambah pengguna baru, mengubah data pengguna, dan menghapus pengguna. Dan ada bagian menu logout untuk keluar dari sistem. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskannya, yaitu konteks diagram. Yang pertama, sistem diwakili oleh lingkaran besar yang menuliskan aplikasi berbasis mobile pada rumah sakit umum di daerah Mandau. Yang pertama, dokter sebagai pengguna sistem. Dokter berinteraksi dengan sistem untuk melihat ketersediaan jadwal dan menerima pemberitahuan terkait jadwal. Yang kedua yaitu resepsionis.
Sebagai administrator, resepsionis berinteraksi dengan sistem untuk melakukan registrasi pasien dan menerima konfirmasi jadwal yang telah disetujui. Yang ketiga yaitu pasien. Sebagai pengguna akhir, pasien menerima pemberitahuan jadwal dan melakukan konfirmasi jadwal yang telah disetujui. Yang pertama yaitu ketersediaan jadwal. Sistem memberikan informasi mengenai ketersediaan jadwal kepada dokter. Yang kedua yaitu pemberitahuan jadwal. Sistem mengirimkan pemberitahuan jadwal kepada dokter, resepsionis, dan pasien. Yang ketiga yaitu jadwal yang disetujui. Resepsionis menginputkan data jadwal yang telah disetujui ke dalam sistem. Yang keempat, registrasi pasien. Resepsionis melakukan registrasi pasien melalui sistem. Selanjutnya yaitu yang pertama, manajemen jadwal. Mengelola sistem ini memiliki fungsi utama. Yang pertama, mengelola jadwal dokter dan pasien. Yang kedua, komunikasi. Memfasilitasi komunikasi antara dokter, resepsionis, dan pasien terkait jadwal. Yang ketiga yaitu registrasi pasien. Melakukan proses registrasi pasien baru. Selanjutnya, flowchart. Yang pertama, user melakukan login ke sistem, lalu masuk ke homepage. Di sini user bisa memiliki spesialis yang diinginkan. Kemudian sistem mencari spesialis, lalu sistem menampilkan profil dari spesialis yang telah diinputkan. Kemudian memilih schedule pertemuan, lalu memilih metode pembayaran. Lalu kita melakukan konsultasi dan spesialis memberikan rekomendasi dan proses selesai. Desain data program DFD level 1. Yang pertama, pasien merupakan pengguna sistem yang berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang pertama, beranda merupakan halaman utama yang menampilkan informasi dasar kepada pasien. Yang kedua, kategori memungkinkan pasien memilih jenis layanan atau dokter yang diinginkan. Yang ketiga, kalender menampilkan jadwal dokter yang tersedia dan memungkinkan pasien untuk berkomunikasi secara langsung dengan dokter melalui chat. Yang kelima, profil menampilkan profil pasien termasuk riwayat kesehatan, data, dan pribadi. Data store yaitu pertama, pasien menyimpan data pasien seperti nama, alamat, riwayat kesehatan, dan lain-lainnya. Dua, dokter menyimpan data dokter seperti spesialis, jadwal praktek, dan lain-lainnya. Tiga, jadwal konsultasi menyimpan informasi tentang jadwal konsultasi antara dokter dengan pasien. Yang keempat, hasil diagnosa menyimpan hasil diagnosa yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Selanjutnya akan dijelaskan kepada kawan saya. Baiklah, di sini saya Febrian Sujongon akan menjelaskan DFD level 2, yang dimana di sini entitasnya yaitu pasien, yang dimana pasien bisa mencari kriteria pada fitur looking for. Nah, itu inputnya dan menemukan output yaitu dokter. Kedua, yaitu ada fitur populer yang dimana pasien bisa menginputkan permintaan dokter populer, itu sehingga mengoutputkan dokter populer. Yang ketiga itu ada terdapat fitur list of dokter, yang dimana input dari pasien itu mencari permintaan dokter. Nah, outputnya yaitu mendapatkan daftar dokter. Selanjutnya di situ ada data dokter, yang dimana data dokter itu akan masuk ke list of dokter dan mendapatkan output terhadap pasien. Nah, untuk pada fitur looking for itu data dokter akan mengoutputkan hasil dokter dan kepada pasien. Selanjutnya, nah di sini yaitu ada DFD level 2 list of dokter, yang dimana sama seperti sebelumnya entitasnya itu pasien, yang dimana pasien itu bisa menginputkan permintaan daftar list of dokter sehingga mendapatkan output yaitu daftar dokter, yang dimana
data dokter ini selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat DFD level 2 kalender, yang dimana ketika pasien memilih jadwal, maka outputnya yaitu akan mendapatkan konfirmasi jadwal, yang itu dimana fitur kalender, sehingga datanya itu yang akan masuk ke kalender sebelumnya akan mengoutputkan permintaan jadwal. Nah, untuk jadwal dokter sendiri itu akan diinputkan informasi jadwal dari data jadwal, sehingga akan hilang layarnya. Sehingga akan mengkonfirmasi ke jadwal sehingga masuk ke data jadwal. Itu penjelasan dari DFD level 2 kalender. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang perancangan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembahasan perancangan. Nah, speaker kok mati nggak, Bi? Yang selanjutnya itu tentang DFD level 2 live chat. Nah, dari DFD level 2 live chat ini, dari mana? Dari titiknya live chatnya sendiri, dari pasien itu menginputkan keluhan pasien dari live ke live chat, dan dari keluhan pasien tersebut nyampe ke data store. Nah, selanjutnya di data store akan menghasilkan outputnya itu dari diagnosa dokter yang ke arah ke live chat, dan terus diteruskan ke diagnosa dokter itu ke pasien tersebut. Nah, next selanjutnya. Nah, selanjutnya itu tentang DFD level 2 profile. DFD level 2 profile ini sendiri dari profilnya sendiri, yang mana dari pasien yang ini melakukan input data pasien ke profile. Dan selanjutnya dari profile ini mengoutputkan data pasien ke yang mana outputnya itu ke pasien tersebut. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya tentang RD. Dari RD sendiri ada beberapa entitas-entitas yang ada. Yang pertama yaitu user pengguna, message live chat, kategori, booking, notifikasi. Nah, selanjutnya dari user pengguna ini ada beberapa entitas ini, yaitu pertama ID user, nama, alamat, nomor HP, dan email. Yang mana dari user pengguna sendiri melakukan ada apa? Yang menghubungkan antara user pengguna ke message live chat. Yaitu dari entitas melakukan. Nah, selanjutnya dari mana? Dari message live chatnya sendiri ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu ada message ID-nya, sender ID-nya, receiver, dan serta yang terakhir yaitu ada context time. Nah, selanjutnya dari user pengguna ini ke notifikasinya ini ada kata penghubungnya, yaitu mendapatkan. Nah, dari notifikasi sendiri ada beberapa apa poinnya. Yang itu pertama ada notif ID-nya, user ID-nya, serta rest time tab. Nah, next selanjutnya dari booking tadi. Dari booking ini sendiri ada menghubungkan ke notifikasi, yang mana yaitu menginformasikan. Nah, dari booking ini sendiri ada beberapa entitasnya, yang mana ada booking ID, user ID, kategori ID, date, serta status. Nah, dari booking ini ada relasinya ke kategori, yang itu dengan label menggunakan. Nah, dari kategori ini ada beberapa ini, itu yang pertama ada kategori ID, serta yang terakhir itu nama description. Nah, next. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan Figma yang kami pakai. Buka di game. Pause FB. 11.3
Di sini tampilan untuk awalnya, sekarang kita lihat Google saja. Di sini tampilan loginnya di mana di sini kita mengisikan email dan password. Dan apabila belum memiliki akun, kita bisa sign in. Untuk sign up itu untuk pembuatan akun baru itu ada email, nama, dan nomor. Kita continue. Di sini ada untuk enter OTP-nya, untuk reset password-nya. Ini untuk tampilan awalnya. Dan untuk booking-nya, di sini bagian kategorinya untuk dokternya, ke booking dokter Andrew, ke booking itu langsung ke appointment, atur tanggalnya, sudah booking. Lanjut ke notifikasi ke Andrew. Di sini jadwal sudah terlist. Lanjut ke di bagian profile. Di sini kita bisa untuk mencoba personal detailnya. Di sini ada nama, email, nomor, handphone, lokasi, gender. Langsung kita save. Ini bagian menunya. Untuk chatnya kita bisa coba untuk available. Di sini bisa untuk ngechat dokter tersebut. Inilah bagian untuk ngechatnya. Kita kembali lagi. Bisa back lagi. Mungkin untuk bagian Figma-nya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan pada rekan saya. Baiklah, selanjutnya yang terakhir itu proses mendemokan simulasi dari hasil perancangan sistem aplikasi mobile salah satu rumah sakit umum daerah Mandau ini. Nah, mungkin kita ke tampilannya aja. Nah, mungkin ini dari bentuk project. Nah, kenapa, Bing? Nah, mungkin ini dari bentuk tampilan hasil apa? Prosesnya dari codingannya ya. Dari codingannya sendiri, di sini kami menggunakan salah satu framework React natif karena berbentuk mobile ya. Nah, yang mana dari React sendiri ini ada beberapa komponen. Tentunya yang pertama dari aset. Aset ini berupa gambar-gambar, huruf, dan font dan sebagainya. Yang kedua itu komponen. Komponen ini merupakan sebagai alur dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi berbentuk komponen ya. Komponennya sini banyak. Yang selanjutnya adalah node modul. Node modul ini tentu ya karena berbentuk project ini berbentuk React. Yang screen ini tampilan. Dari screennya ini karena tampilannya .js ya. Nah, di sini tampilannya ada beberapa banyak ya. Seperti ini layar. Nah, mungkin itu komponen-komponen inti dari React. Selanjutnya kita ke hasilnya aja.
hasilnya bentar. Apa, Bi? Nah, ini dari bentuk simulasinya. Yang pertama, ini contohnya udah yang hasil didemokan menggunakan salah satu smartphone, handphone. Nah, pertama di bagian menu login, sebagai contoh kita masukkan warna. Nah, ini kolom menu login ya. Nah, ini kita masuk ke login. Nah, mungkin tampilan awalnya seperti apa? Menu tampilan utamanya seperti ini. Mungkin kita balik lagi ke bagian kalau misalnya kita mendaftar. Ini proses mendaftar. Kita masukkan emailnya. Nah, ini contoh sebagai mendaftar. Misalnya kode OTP. Nah, kalau misalnya dari kode OTP ini nanti email verifikasinya dari emailnya, yang kemudian dari emailnya itu misalnya sudah melakukan verifikasi dan langsung hasilnya ke menu tampilan awal nih. Nah, mungkin dari tampilan menu awal ini apa aja misalnya sudah dijelaskan oleh teman saya dari menu tampilan awal. Nah, selanjutnya kita prosesnya ke available, misalnya kita, nah ini menu message-nya, fitur chat yang ada di dalam komponen kami. Nah, di sini. Di sini sudah menambahkan bisa mengirim pesan ya. Nah, ini proses simulasinya. Nah, ini dari fitur chat. Selanjutnya kita kembali ke misalnya kita melakukan pembukingan appointment. Nah, ini misalnya kita melakukan pembukingan appointment dari Dokter Andrew tadi ya. Ini biografinya ini sebagai contoh. Nah, dari misalnya kita ingin melakukan pembukingan dari dokter tersebut, setelah kita pengen itu kita mengatur tanggalnya, mengatur tanggal dari jadwal temunya, yang mana kita memilih dari tanggal berapa dia tersedia dan ada jamnya. Misalnya kita contoh ini kan udah contoh ya, kita melakukan booking. Nah, nanti setelah kita melakukan booking nanti ada muncul notifikasi bahwasanya kita melakukan booking appointment dari dokter tersebut. Ya, dari dokter tersebut, misalnya dari dokter Andrew tadi ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini menu profile. Ini lagi menu profile. Yang mana di profile sendiri ada history, personal detail, alamat, tentang ketentuan aplikasi, bantuan, dan logout dari aplikasi ya. Ini sebagai menu apa? Contoh dari personal detail. Ini contoh akunnya. Misalnya kita melakukan perubahan. Kalau misalnya udah, kita save change. Nah, mungkin dari ini menu apa? Contoh dari simulasi hasil demo dari hasil rancangan sistem aplikasi mobile kami. Nah, jadi kalau bisa dibilang intinya itu alasan kami mengapa mengambil perancangan sistem booking appointment dari aplikasi mobile salah satu rumah sakit ini, karena tentu sebelumnya di dalam apa banyak tantangan, misalnya kebanyakan dari rumah sakit itu kebanyakan proses pertemuan janji itu banyak bersifat manual, dan kemudian ada sinyalnya kayak antrian itu masih bersifat panjang, yang mana mungkin kebanyakan merasa nggak nyaman ya. Dan selanjutnya itu mungkin salah satu alasan mengambil. Jadi selanjutnya yaitu alasan mengapa mengambil proyek ini yaitu ada kebutuhan untuk solusi digital. Karena seiringnya perkembangan zaman sehingga harus ditingkatkan dari segi faktor dari maupun kesehatan dan sebagainya. Nah, mungkin sekian dari proyek capstone yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.